Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Logan McClane. Kemarin Logan sedang membuat obat kuat. Ya, obat kuat untuk Aru Tumbuk biar tahan lama gitu ya. Dan sekarang Logan akan menguji coba obat tersebut. Dan ya, seperti apa kisah Logan McClane selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Dan Wokida Shin pun berpindah. Dwayne saat ini sedang menuju ke ruangan Logan. Ia dipanggil menghadap sama Tuan Muda Logan. Ia pun masuk ke ruangan Logan, tapi malah nggak ada orangnya. Walah, kemana Tuan Logan? Woi Dwayne, aku dari tadi menunggumu, ha? Jir, tatapan apaan itu? Menakutkan banget deh. Ini seperti monster goblin yang tiba-tiba nongol. Buset, 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 Tuan Muda, kok menakutkan? Kok seperti ingin mengkilku Tuan Muda? Ucap Dua ini ketakutan. Ya elah, kau ngomong apa sih? Tenanglah, aku tahu kau akhir-akhir ini sibuk kan? Apa badanmu enakan? Kau harus menjaga kesehatanmu Dua ini. Waduh, ada apa Tuan Muda? Tumben banget perhatian sama anak buah. Kau itu ngomong apa sih? Emang seharusnya aku kan memperhatikanmu ya. Aku kan atasanmu yang baik hati dan tidak sombong. Masa kayak gitu aja dipertanyakan? Kau itu kepala keuangan keluarga McClane. Kau itu penyelamat keuangan keluargaku. Jadi, aku memang harus memperhatikanmu. Wah, mendengar itu, Dwayne langsung terharu. Baru kali ini ia diperlakukan baik sama Tuan McClane. Ia sampai nangis tipis-tipis itu. Wah, wah, Anda memang tuan yang baik, Bos Logan. Aku akhir-akhir ini mulai sibuk dengan keuangan keluarga yang mulai berputar. Aku harus mengurus berbagai macam administrasi keluarga. Wah, kasihan sekali ya. Lantas, gimana kondisi istrimu? Apa ia juga mengalami kesulitan karena kesibukanmu? Emangnya kau bisa berapa kali adu tumbuk dengan istrimu dalam seminggu? Waduh, ditanya seperti itu, Dwayne langsung ngeblank. Kenapa tiba-tiba tanya adu tumbuk sama istri? Dahlah bodo amat. Saya permisi aja Tuan Muda Logan, saya tidak mau membicarakan itu. Waduh, 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 malah kabur. Woi, kembali Dwayne, ke sini. Aku akan memberimu ini. Ini untukmu Dwayne, pil penguatan. Kau harus mencoba ini Dwayne, demi masa depanmu. Ini produk paling top tier. Dan ini produk yang mau aku jual. Kau bisa mencobanya Dwayne. Aku jamin ini akan membuat dirimu tidak bisa berhenti adu tumbuk. Ya, walaupun aku belum mencobanya sih, karena masih jomblo. Walah, diomongin seperti itu. Duh, ini jadi bingung. Pil penguatan, apa bener? Ini mencurigakan, tapi tidak ada salahnya mencoba. Toh aku juga jarang berdiri, paling sebulan sekali. Waduh, waduh, ngenes banget si Dweni. Ucap Dweni dalam hati. Dan oke, pil pun diterima, Sin pun berpindah. Keesokan harinya, di rumah keluarga McClane, ada seseorang yang berlari mengejar Logan McClane. Rick dan Logan kaget siapa orang yang memanggil-manggil dan ternyata itu Dwayne. Ia ngos-ngosan mengejar Tuan Muda Logan. Rick sampai bingung. Nih orang ngapain dah? Apa mau minta duit sama Tuan Muda Logan? Tapi ternyata Dwayne langsung memohon. Tolong Bos Logan, tolong, berikan aku pil yang kemarin. Istriku langsung topcer menerima serangan tumbuk dariku dan ia minta lagi, tolong bantu aku yang mulia Logan. Ohoho, kau menikmatinya ya, aku bangga kepadamu. Walah, Rick jadi tahu apa yang dimaksud sama Dwayne. Ternyata ia habis makan pil buatannya yang kemarin ia buat dari daging busuk babi itu. Jir, ampuh juga tuh obat. Dwayne pun mode on fire. Ia langsung menatap yang mulia Logan dengan tatapan lelaki jantan. Ia langsung menunduk dan memohon, tolong berikan hamba keagungan dari pil buatanmu yang mulia. Pil ini sungguh sangat bermanfaat untukku.
Oke, petugas Dueni, kau akan mendapatkan hadiah spesial dariku. Anjir, Rek yang melihat itu jadi kepengen juga. Aku juga mau menggunakan pil penguatan. Dan ini dia, petugas Dueni, aku pasrahkan puncak kenikmatan dunia dan aku pasrahkan ini semua kepada Anda. Silahkan gunakan semaksimal mungkin sampai kau bisa menjadikan istrimu sebagai taman surga yang selalu diberi pupuk. Siap yang mulia, aku terima dengan penuh rasa hormat. Kemudian kembali ke ruangan Logan. Saat ini, Komandan Heikel dipanggil menghadap si Logan McClane. Paman Heikel, aku mendengar rumor kalau kau sedang bertengkar dengan istrimu karena kau selalu sibuk di barak militer. Apa itu benar? Wah, yang mulia, itu cuman gosip. Dan Logan langsung memasukkan pil penguatan secara tiba-tiba kepada Paman Heikel. Heikel McClane diam, dan ternyata pil penguatannya langsung memberi efek super kepada Heikel. Ia pun diberi komentar, menyala abangku. Wah, beneran menyala itu. Kau pulanglah ke istrimu, Paman Heikel. Aku akan memberitahu ayah kalau kau mau istirahat dulu beberapa hari. Terima kasih Tuan Muda Logan. Aku mengucapkan terima kasih banyak atas perhatianmu. Dan oke, langsunglah tancap gas. Kemudian Logan menemui ayahnya, Patrick McClane. Dan ternyata ayah sudah mencoba pil penguatan dari Logan. Ia malu-malu kucing ditemui Logan dan ia meminta pil itu lagi untuk 1 minggu full. Jir, malahan kayaknya bakal punya adik lagi ini. Wah, wah, wah. Oke dah, pil telah selesai dibuat dan juga efeknya sangat besar. Ini luar biasa. Sekarang saatnya untuk berbisnis. Oke bos, gas dah. Tuan muda, aku juga mau tuan muda. Jangan abaikan aku tuan muda. Aku telah berjuang keras untuk membuat pil-pil itu tuan muda. Aku telah menahan bau bangke itu. Sekarang aku juga mau pilnya yang mulia. Waduh, kau sama sepertiku masih jomblo. Lah terus mau pakai sama siapa? Cuk, cuk. Dah lah gak usah aneh-aneh. Jir, tuan muda, aku juga mau tuan muda. Wadidaw, malah merengek-rengek. Jangan sampai kau memakannya, Rick. Kalau kau tidak mau meler dan terhambat, nanti kau malah meledak. Jir, malah meledak ngeri dah. Dan mungkin dah, scene pun berpindah. Di situ ada kristal sihir dan ternyata Logan sedang berbicara dengan sihir komunikasi dan lawan bicaranya adalah pedagang Philip. Philip saat ini sedang ditugaskan untuk menjual pil penguatan yang diberi harga satu pil 100 gold. Itu mahal sekali, ibaratnya satu pil itu 1 juta. Waduh, waduh, mahalnya. Itu sudah murah, Philip. Kau harus mengincar para bangsawan untuk membelinya. Kalau kau jual kepada rakyat biasa, ya mereka nggak mampu lah. Jualan itu harus tepat sasaran, Philip. Ya aku tahu, ucap Philip sambil membayar waritel alias warung sihir telekomunikasi. Memang sih kalau langsung jual ke bangsawan bisa laku keras, bahkan bisa membayar dengan cepat. Tapi bangsawan siapa yang mau terang-terangan membeli pil seperti itu? Mereka pasti merasa terhina karena disuruh membeli pil seperti itu. Aku tidak bisa melakukannya, Tuan Muda. Ini di luar jangkauanku, karena komunitas bangsawan itu harus dihadiri bangsawan juga, bukan rakyat jelata sepertiku. Waduh, jadi kau menyuruhku untuk jualan langsung. Bejir, gimana sih ente? Logan protes, tapi ia juga malu jualan obat penguatan. Malah masih jomblo, ya memalukan lah bos. Ya gimana lagi bos Logan? Lebih baik bos Logan langsung saja ke tempat pesta bangsawan. Di sono kan tempat berkumpulnya para bangsawan. Jualan di situ pasti langsung terkenal. Oke lah kalau gitu, karena kau sudah berani menyuruhku, maka kau kuberi tugas tambahan. Aku ingin kau menangani saudagar-saudagar kaya di ibu kota. Mereka adalah target marketmu. Dan aku akan datang ke pesta bangsawan dan langsung jualan obat penguatan. Oke, itu rencananya sederhana saja. Waduh, mendapatkan tugas itu, Philip langsung ngelak. Gue juga masih jomblo tuan muda lo kan. Malah disuruh jualan obat penguatan, wadidaw. Malahan dadah. Dan mau kira, scene pun berpindah. 1 minggu kemudian, di ibu kota kerajaan Grandia, Logan dan Philip sudah sampai di ibu kota kerajaan Grandia. Mereka mau action jualan pil penguatan.
Philip bertanya, apa Logan tidak apa-apa berada di sini, mengingat situasi politik McClane yang habis memenangkan perang dan mengkill keluarga lawan. Barangkali ada kerabat keluarganya yang mau balas dendam gitu. Santai aja bro, masalah itu sudah diatasi oleh anak buahku. Udah aman ini, kita fokus aja jualan obat. Cuan nih bos, cuan, cuan, cuan. Perang mulu udah nggak ada cuan, rugi dong. Mana udah bawa ribuan pil penguatan lagi. Ini harus dijual segera supaya kita bisa untung besar bro Philip. Walaupun ini sedikit sulit daripada perang kemarin ya, tapi ini layak diperjuangkan karena aku lebih cinta cuan daripada perang. Walah 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 malahan. Lantas tuan muda, apa kau memiliki nama dari obatmu itu? Kalau kita jual polosan, para bangsawan nanti tersinggung. Sebaiknya kau menamainya sekarang juga tuan muda. Oh benar juga ya, kau memang hebat. Marketing branding memang harus diawali dari sekarang. Kalau begitu, karena obat ini adalah hasil kerja keras dari si pelayan Rick, maka Rick harus menjadi namanya. Oke siap dah, aku tahu nama obat ini. Ini adalah Imporik. Ya, ini adalah Imporik, si obat kuat yang siap menjadi teman adu tumbuk. Hai hai hai, mantap dari namanya Imporik. Jir, nama apa ada tuh? Philip jadi ngelek dah. Dan mau kira Sin pun berpindah. Di ruko yang disewa sama Logan. Saat ini Logan dan Philip sedang rapat marketing. Philip memberitahu kalau ia sudah berhasil mendata bangsawan di ibu kota yang sudah menikah tapi belum memiliki anak. Semua yang tercatat di laporan Philip. Bahkan umur pernikahan serta jumlah istri yang ada juga disampaikan secara detail di laporannya. Logan merasa senang karena laporan ini sangat detail. Kau memang bisa diandalkan untuk hal seperti ini. Hebat sekali kau Philip. Philip juga sudah mengklarifikasi beberapa bangsawan yang mengalami masalah serius dengan kejantanannya. Itu dinilai dari para pelayannya yang sering membeli obat kejantanan di toko obat. Aku berhasil mengetahui informasi itu dengan memeriksa pelanggan toko obat. Itu sangat susah, apalagi aku harus membayar 1.000 gold untuk satu pelaporan pelanggan toko obat. Aku harap ini informasi yang tidak rugi tuan muda. Masa depan kita ada di dalamnya. Kau tenang saja, ini sudah cukup bagiku. Tapi, pak, jir malah dilempar pakai mana fos. Kesakitan itu si Philip. Baca satu persatu laporanmu. Aku tidak bisa membacanya. Tulisanmu kayak ceker ayam kalkun. Jir malahan. Dan ya, Philip pun menjelaskan nama-nama bangsawan yang mengalami masalah impoten. Ada 20 nama yang tercatat dan semuanya berusia 30 sampai 40 tahunan dan kebanyakan dari mereka mengalami obesitas. Kau tidak perlu membacakan semuanya, pilih salah satu bangsawan yang memiliki nasib paling ngenes. Kalau itu sih tuan muda, bangsawan ini sudah 20 tahun lebih tidak memiliki keturunan, bahkan hubungan dengan selir-selirnya ia pun tidak berhasil. Waduh, pilihan yang cocok ini mah. Siap dah kalau gitu. Oke lah gasken. Langsunglah pindah scene ke pesta yang diadakan oleh bangsawan tersebut. Di situ sedang ramai dengan para bangsawan yang sedang menikmati pesta dan untuk yang mengadakan pesta adalah orang ini ya, bangsawan gembrot yang menjadi sasaran marketing dari si Logan. Namanya adalah Kondavis. Ia sudah 20 tahun lebih belum memiliki keturunan dan lagi hubungannya dengan istrinya terkenal buruk. Dan ternyata Kondavis malahan panik ya ketika ia melihat seseorang dengan tampilan yang aneh. Orang itu malahan memanggil dirinya dan itu orangnya itu si Logan. Logan kostumnya aneh banget dah. Seperti badut profesional yang sedang menunjukkan show-nya. Jir, gak ada pakaian lain apa? Kondavis jadi ketawain sama tamu-tamu cewek. Soalnya ia menyapa orang aneh. Entah dari mana datangnya. Dari planet Pluto apa ya? Tapi sedang diketawain banyak orang. Si Logan malah senyum-senyum aja. Sepertinya ia mukanya sudah tebal ya. Setebal kulit badak. Aman lah digunjing satu RT. Tapi ya gimana lagi. Ini semua idenya si Philip. Ia memberi saran supaya Logan terlihat mencolok. Dan satu-satunya cara untuk mencolok mata setiap orang adalah berpenampilan berbeda dengan yang lainnya.
Dan hasilnya, seperti ini dah hasilnya. Kondavis pun bingung mau ngomong apa sama si Logan. Ia cuman bengong melihat penampilan tamunya yang norak abis. Tapi di depan mata Logan ada kenangan masa lalu. Ia tahu betul soal Kondavis ini. Ia mendengar kabarnya kalau Kondavis ini modar bundir. Ia bundir gara-gara dimarahin sama istrinya yang jengkel melihat Kondavis sering ngadain pesta untuk menggait cewek-cewek cabe-cabean. Padahal Kondavis itu impoten. Ya, istrinya teriak-teriak di depan tamu undangan kalau Kondavis itu impoten. Lah, itu perkataan yang sangat menyakitkan bagi seorang pria. Apalagi diucapkan di depan umum seperti itu. Ini benar-benar keterlaluan. Dan akhirnya dikil dah istrinya itu. Setelah dikil, Kondavis pun bundir. Sungguh nasib yang tragis. Tapi di sini ada Logan yang akan menyelamatkan si Kondavis, tentunya dengan obat Imporik. Masalah Kondavis itu akan teratasi dengan mudah. Dan oke, Logan pun memperkenalkan dirinya kepada Kondavis kalau ia adalah Morgan McClane, anak dari Patrick McClane, seorang bangsawan dari pojokan selatan kerajaan Grandia. Ia sedang ada di ibu kota untuk berbisnis. Oh, sedang bisnis ya? Hebat juga Anda, masih muda sudah mulai menjalankan bisnis. Tapi boleh aku tahu bisnis apa yang sedang Anda jalankan? Oh, jelas sekali, boleh lah bos. Masa nggak boleh? Aku sedang jualan obat perkasa, namanya Imporik. Mendengar obat perkasa, Kondavis jengkel banget dah. Apa-apaan ini bocah? Malah bisik-bisik jualan obat kuat. Bangke bener. Woi kalian semua yang ada di sini, orang ini menjual obat kuat, namanya Logan McClane. Dia tidak tahu malu menjual obat kuat kepadaku, teriak Kondavis. Walah, para tamu di situ jadi jengkel dah. Bener-bener keluarga miskin. Sesuai julukannya, bangsawan pengemis. Wah, melihat respon penonton, Kondavis merasa menang. Ia telah mempermalukan si Logan. Orang ini benar-benar nggak tahu malu. Tapi muka Logan sudah setebal kulit badak. Jadi ia santai aja. Ia pun berterima kasih kepada Kondavis karena telah memperkenalkan dirinya menjual obat kuat kepada para tamu di sini. Karena kebaikan Kondavis, Logan pun akan memberikan hadiah khusus. Ya, Logan akan memberikan satu kotak berisi 3 butir Impori. Ini hadiah karena Kondavis sudah mempromosikan dirinya di pesta itu. Walah, malahan mendapat bonus gratisan. Niat mau mempermalukan, malah dapat gratisan. Jadi ngelak itu si Kondavis. Tapi ia pun ingin mencoba khasiat dari obat Imporik ini. Dan akhirnya, dahlah terima aja. Dan oke, 2 hari kemudian. Guruku Logan kedatangan tamu. Dia adalah pelayan dari Kondavis. Ia ditugaskan oleh Kondavis untuk membeli Imporik 1 kotak. Dan oke siap. Logan senang sekali. Apalagi ia berhasil menjual obat kuat itu dengan harga 1000 gold untuk 10 pil Imporik. Belinya 10 kotak lagi ya. Berarti 10.000 gold. Mantap. Terima kasih atas pembeliannya. Jangan lupa kemari lagi ya, ucap Philip. Baru 1 pelanggan ini yang didapatkan Logan dan Philip, masih permulaan. Tapi tuan, apa kita tidak apa-apa menyewa ruko sekecil ini? Kita seperti pedagang gelap yang menjual barang ilegal ini. Kau ini gimana sih? Aku sudah menyewa tempat ini, harganya 10.000 gold sebulan. Itu juga belum surat izin jualnya. Aku sudah keluar modal banyak ini. Kita masih makan saja lah. Nyewa tempat lain juga mahal-mahal tolol. Waduh, seperti itu ya. Okelah tuan muda, tapi apa Anda mau datang lagi ke pesta bangsawan? Ya jelas dong, 1 pelanggan aja kurang. Kita harus mendapatkan 10 sampai 100 pelanggan di ibu kota Grandia. Kau harus optimis, Philip. Oke dah, scene pun dipercepat. 1 minggu kemudian, pelayan Kondavis sedang berjalan menuju rukonya. Pelayan itu mau membeli Imporik. Semenjak mengkonsumsi Imporik, Kondavis jadi bersemangat setiap hari. Bahkan istri serta selir-selirnya digilir setiap hari. Memang mantap bener ini obatnya.
Tapi setelah sampai di rukonya Logan, malah rame. Waduh, waduh, malah ngantri. Seminggu kemarin belum seramai ini. Lah, ini malah ramai sekali. Gimana ini, bos? Ada pelayan Viscon Talon, ada pelayan Duke Hamel. Waduh, 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 gaswat. Tutupin muka, malu dah kalau ketahuan. Akan tetapi, Philip muncul. Ia mengumumkan kalau obat Imporik telah habis. Hari ini sudah ludes terjual. Pengiriman akan datang kembali besok. Waduh dah, yang lagi ngantri malah shock berat. Bisa dimarahin atasan kalau nggak dapat obat Imporik. Waduh, 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 gaswat. Tolonglah barangkali ada sisa satu gitu. Maaf tuan, memang habis total. Pembelian satu orang cuma 10 kotak. Sekarang kita cuma menyediakan 500 kotak dalam sehari. Jadi sedang proses pengantaran. Waduh dah gaswat. Dan itu dia bangsawan yang habis beli. Ia lewat belakang karena malu ya. Jadinya ya cepet-cepet jalan gitu. Untung sekali ya tuan, kita masih kebagian. Ternyata itu shock terakhir. Ya syukurlah, aku bersyukur usiaku yang tua ini bisa adu tumbuk seperti usia 20 tahunan. Mantap. Logan pun tertawa bahagia. Rencananya sukses. Ia berhasil menggait puluhan bangsawan dan menjadi pelanggan tetapnya. Dan berkat itu, berita menyebar dengan cepat. Bahkan Imporek memiliki manfaat yang luar biasa spesial, yaitu dapat membuat istri Anda menjadi bumil. Mantap ini, bos. Dan ya, setiap hari Philip pun memberi informasi kalau penjualan telah habis. 500 kotak sudah habis, datanglah besok. Ya, pada akhirnya para pelayan bangsawan ngantri dari subuh. Kalau terlambat ngantri, bisa kehabisan. Wah, wah, wah. Soalnya cuma 50 orang aja yang dapet dalam satu hari. Dah bahaya dah ini. Dan ya, Philip pun senang sekali karena ia berhasil menjalankan bisnis dengan top chair. Tuan Logan luar biasa sekali dah. Baru 1 bulan udah ngomset 10 juta gold. Mantap. Itu setara 1 triliun rupiah. Waduh, waduh, gile bener ini bos Logan. Santai aja dulu. Saat ini baru permulaan bagi kita. Bulan depan kita naikkan harganya. Dan juga kita harus membuat manajemen lagi. Aku percayakan semuanya kepadamu, Philip. Dan lagi ada bonus spesial untukmu. Kau akan digaji 1% dari omset. Artinya bulan ini kau mendapatkan gaji 100.000 gold. Itu setara dengan 1 miliar rupiah. Wah gile, mantap Pol, teriak Philip sampai-sampai orang yang ada di jalan jadi kaget. Tenanglah bro, tenang-tenang. Ini baru permulaan, kau harus santai ya. Ya Tuhan, ampun, gue nggak bisa nafas. Mulai bulan depan, kau harus bekerja keras, Philip, karena kita akan memperluas pasar. Waduh, masih ada lagi ya. Gile bener ini si Logan. Philip jadi tambah ngeri sama si tuan muda Logan. Akan tetapi, ada seseorang yang mengamati rukonya si Logan dari kejauhan. Walah, siapa dah itu orangnya? Dan pria itu jenggotan. Kita belum tahu karena scene pun berpindah 3 bulan kemudian. Saat ini, Logan sedang di Warsitel alias warung sihir telekomunikasi. Ia malah kaget luar biasa karena ia mendapatkan informasi dari budak dwarf. Si Hammer itu juga ada di dalam kristal telekomunikasi. Ia melaporkan kalau tambang emas yang sedang ia gali bisa menghasilkan 10 ton emas dalam setahun. Bahkan ada batu emas besar yang mengganjal di permukaan dan sekarang sedang dibongkar sama penambang. Jir, itu membuat Logan sangat-sangat semangat. Mukanya langsung muka maruk. 10 ton emas itu artinya 100 juta gold. Atau 10 triliun dalam setahun. Itu pendapatan yang sama dengan Imporik. Gile, jackpot 2 kali. Gacor, gacor, gacor. Tapi untuk modalnya 1 juta gold dalam 1 bulan bos, bisa disediakan sekarang juga. Oh siap dah, aku akan siapkan langsung sekarang. Aku sudah ada dananya. Kau tenang saja, kerjakan saja tugasmu Hammer. Kerahkan semua tenagamu. Jir, aku sudah bergadang selama 5 bulan nih bos. Rasanya mau meninggoy. Walah, kasihan amat ini si dwarf. Dan oke, scene pun berpindah. Habis nelpon di Warsitel, Logan OTW ke rukonya, ya ruko kecilnya gitu ya. Ia sedang ngitung-ngitung omsetnya selama setahun. Kalau dihitung secara kasaran, pendapatan Imporek setahun itu
120 juta gold ditambah 100 juta gold dari tambang emas, artinya ia memiliki omset kotor 220 juta gold. Mantap, dipotong gaji karyawan dan biaya sewa mungkin sekitar 200 juta gold. Gile bener, 20 T. Akan tetapi, ketika sampai di ruko, Logan merasakan mana Force. Wah, gaswat, ada aura mana Force di tokonya. Siapa itu? Tidak mungkin Philip kan? Soalnya Force-nya besar banget ini. Logan pun langsung berlari mengejar orang yang masuk di rukonya itu. Apa itu pencuri? Waduh, gaswat nih mah, duitku mau dicolong. Logan langsung mencari orang yang masuk itu, tapi nggak ada. Walah, di mana orangnya itu dia? Tapi harus hati-hati ini. Orang ini menyembunyikan keberadaannya dan gir cepat sekali gerakannya. Pencuri itu malah kabur dan ceros. Logan menebasnya, tapi nggak ada orang. Waduh, kemana pencurinya? Bisa-bisanya menghilang. Waduh, kecepatannya nggak ngotak banget ini dah. Apa dia itu Master Force? Bahaya ini. Dan siung, Logan merasakan mana Force yang besar, dan ternyata itu ada di atas genteng rukonya si Logan. Nah, itu dia pencurinya. Ia mengeluarkan aura Force-nya. Wadidaw, ini mah pengguna Force tingkat advance, dan orang ini lebih kuat Force-nya daripada si Logan. Yang mana ia cuma tingkat tinggi, tapi Logan tidak takut. Ia pun menerjang si pencuri dan menyerangnya dengan tebasan Force, dan srum, nggak kena. Dengan mudahnya dihindari sama si pencuri. Waduh, dan gaswat, Logan langsung mundur. Ia bertanya, siapa kau, Cuk? Apa yang kau inginkan di sini? Pencuri itu cuma diam dan wush, ngilang lagi. Logan langsung kehilangan keberadaan si pencuri. Ini di luar jangkauannya. Kecepatan si pencuri melebihi Logan. Kalau Logan diserang, bakalan instan kill ini si Logan. Tapi ternyata pencuri itu memilih kabur. Siapa sebenarnya itu orang? Apa niatnya memasuki ruko Logan? Logan jadi bingung dan mungkin keesokan harinya. Masih di rukonya si Logan, Philip panik. Ia kaget mendapatkan kabar kalau tadi malam ada pencuri. Ia tidur nyenyak, nggak sadar kalau ada maling. Yah, malingnya pengguna Force. Kau bakal modar kalau melawannya. Aku juga bukan tandingannya. Ia sepertinya ada di tingkat advance. Itu satu tingkat di atasku. Dan lagi yang bikin bingung, orang ini tidak nyuri duit. Duitku masih utuh. Lah, gak nyuri duit. Dan terus ngapain itu maling ke sini? Nah, itu yang mau aku bicarakan denganmu, Philip. Maling itu malah nyuri pil imporik yang menjadi prototype. Itu masih barang awalan, khasiatnya tidak sebagus sekarang. Nah, ini malah barang dicuri. Wah, beneran dicolong. Mungkin ia memang mengincar imporik, mengingat imporik sedang dalam perjalanan. Jadi, orang itu mengambil yang ada. Nah, sekarang tugasmu bertambah, Rick. Aku ingin tahu, kira-kira ada nggak ya pengguna Force tingkat advance di ibu kota Grandia ini? Di antara semua bangsawan yang kau tulis itu, kira-kira ada nggak pengguna Force advance? Ya, ada beberapa sih, tapi kalau yang di tingkat advance kayak cuma satu orang deh. Dan ternyata langsung pindah scene ke orangnya. Ini dia orangnya. Ia sedang memedangi bocil-bocil yang sedang bermain. Ia tampak menginginkan sesuatu dari bocil-bocil itu. Istrinya pun menegurnya untuk tetap berjalan. Kau sedang melihat apa? Gak ada kok, cuma lihat pemandangan doang. Wah, mata seorang suami memang tidak bisa disembunyikan. Sang istri paham kalau suaminya memang ke arah keluarga yang memiliki bocil. Mereka tampak bahagia. Berbeda dengan dirinya yang sudah 25 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Ya, istrinya pun cuma bisa menangis dan meminta maaf kepada suaminya. Ia minta maaf karena tidak bisa memberikan kebahagiaan tersebut kepada suaminya. Tapi sang suami malah minta maaf ya. Soalnya ini bukan salah sang istri, melainkan salah dirinya. Soalnya dulu saat muda dirinya ikut perang dan mengalami luka fatal di selangkangan. Dan akhirnya ia impoten akut sampai sekarang di usianya yang sudah 40-an. Ia belum dikaruniai anak karena masalah tersebut. Dan istrinya dengan segala kekurangan suaminya, ia tidak mempermasalahkannya. Walaupun selama menikah belum merasakan kenikmatan, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Ia dengan setia menemani suaminya.
Tapi ia cuma bisa menangis begitu melihat suaminya merindukan anak yang selama ini ia dambakan. Ya gimana lagi ya, kalau nggak ada anak, serasa ada yang kurang dalam hidup. Jadinya kemarin ia melakukan hal yang nekat, yaitu mencuri. Jir, ternyata orang ini pencurinya. Kemudian saat berjalan di area rumah keluarganya, ia sedang bersama pelayannya. Pelayannya bilang kalau datang ke sini percuma saja bos, palingan dimarahi karena nggak punya garis keturunan. Lebih baik nggak usah ke sini bos. Tenanglah, aku sudah terbiasa dengan mereka. Jadi kau tidak perlu khawatir. Tapi tuan, aku kemarin mendapatkan kabar kalau Konde Fish yang dulu impoten sekarang sudah segar bugar terengginas. Malahan istri dan selir-selirnya dihajar setiap malam. Aku jadi penasaran dan menerima informasi kalau obat bernama Imporic yang membuat Count Davis sembuh dan menjadi terengginas. Anda tidak mau mencobanya, Tuan? Jir, gimana ngomongnya? Orang ini nggak berani jujur. Soalnya kemarin ia habis ke situ mencuri 5 pil Imporic dan hasilnya nggak ngefek, nggak berdiri sama sekali. Sia-sia dah mencuri. Si pelayan mengatakan untuk mendapatkan Imporic saat ini cukup susah karena semua bangsawan menginginkannya. Jadi akan susah untuk membelinya. Lebih baik tidak usah aja lah. Aku sudah berdamai dengan kondisiku. Kau tidak usah membahas itu lagi. Wah, siap tuan, maafkan aku tuan. Kemudian di pintu gerbang ada penjaga yang menghalangi seseorang yang berniat masuk. Ia ngotot sekali ingin masuk menemui tuannya. Nggak boleh cuk, ente harus izin dulu. Minimal ya janjian dulu lah cuk cuk. Wah wah wah, katakan saja kepada tuanmu Felix Empreza, Sword Master Kerajaan Grandia. Katakan kepada Tuan Felix kalau Togan McClane datang menemuinya. Waduh waduh, ternyata Logan mengetahui si pencuri yang namanya Felix Emperza. Tapi sayangnya bersambung. Walah walah walah, malahan bersambung. Waduh waduh. Oke lah bos, terima kasih sudah mau menonton. Silahkan di like, komen, dan di subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.